Baik, kita lanjutkan ke materi kita selanjutnya, masih dalam tema saluran transmisi. Kita masuk kepada pembahasan mengenai rangkaian pendek atau rangkaian short circuit ya. Saya tulis di sini short circuit atau rangkaian pendek. Nah, rangkaian pendek pada saluran transmisi itu bisa kita gunakan untuk membuat atau melakukan matching antar beban dan saluran transmisi. Jadi rangkaian pendek suatu saluran transmisi. Jadi suatu saluran transmisi itu kalau kita hubungkan short circuit seperti ini misalnya ada saluran transmisi, kita hubungkan short circuit, maka ini bisa digunakan untuk mematchingkan antara beban dan suatu saluran transmisi yang tidak matching. Jadi misalnya ada suatu saluran transmisi, misalnya nih ya, di sini suatu saluran transmisi, di sini ada suatu beban, di mana ZL misalnya nilainya 100 misalnya, sementara impedansi karakteristik dengan saluran transmisi ini adalah 50, maka kita bisa lihat bahwa dia kan tidak matching antara beban dan saluran transmisi. Oleh karena itu, dengan menggunakan short circuit, rangkaian saluran transmisi short circuit, jadi nanti kita bisa melakukan matching. Jadi kalau kita tambahkan suatu saluran transmisi lain, ya, nih di sini misalnya, di mana dia short, nah itu dihubung pendek gitu, tidak ada beban di sini short. Nah, maka kita akan nanti bisa mematchingkan antara saluran transmisi ini ke beban. Jadi beban ini nanti bisa bebannya bukan 100 saja, tambah 100 tambah J50 misalnya, maka atau kurang J50 misalnya, kurang J50, maka yang dilakukan oleh saluran transmisi yang short circuit ini, dia akan menghilangkan faktor faktor admitansi, faktor apa yang kita sebut dengan faktor J ini ya, istilahnya bilangan imajiner atau bagian imajiner daripada beban ini, sehingga dia akan menghilangkan J50 sehingga nanti jadi 100, sehingga dia antara beban dan antara saluran transmisi dan beban itu sama-sama memiliki impedansi yang real dengan cara menambahkan suatu saluran transmisi yang terhubung pendek ya. Jadi bisa kita ketahui persamaannya, berapakah nilai Zin di sini di saluran transmisi di depan daripada saluran transmisi yang terhubung pendek ini, yang short circuit ini, berapakah nilai Zin-nya di sini. Nah, bisa kita ketahui nilai Zin-nya kalau misalnya suatu saluran transmisi, ini saluran transmisi yang terhubung pendek ini saya gambarkan lagi di sini gitu. Ini berapakah Zin-nya? Nah, kayak gitu. Zin-nya berapa? Maka kita bisa gunakan rumus bahwa Zin di L, di posisi min L di sini, misalnya panjangnya L, panjang daripada saluran transmisi yang terhubung pendek ini panjangnya L, maka Zin min L itu sama dengan rumus yang sama, kita gunakan Z0 dikali ZL tambah J Z0 tangen beta L per Z0 ditambah J ZL tangen beta L. Itu bisa kita ketahui bahwa karena dia terhubung pendek ya, maka ZL-nya akan bernilai 0 ya. Beban tidak ada di sini, maka nilai ZL di sini bisa kita ganti dengan nilai 0. Ini juga kita bisa ganti dengan nilai 0, maka persamaan ini menjadi ini nilainya sama dengan 0, ini nilainya juga sama dengan 0 ya, karena 0 kali tangen beta L 0 juga. Jadi dia menjadi Z0 dikali JZ0 tangen beta L per Z0, sehingga Z0 nya bisa kita coret, dia menjadi JZ0 tangen beta L. Nah, inilah impedansi daripada suatu saluran transmisi yang terhubung pendek dengan panjang L. Ini dia. Jadi Zin di sini bisa kita ketahui ini rumusnya. Nah, karena saluran transmisi terhubung pendek ini, saluran transmisi yang short ini itu
terhubung dengan beban dalam posisi atau hubungan paralel, ya, dalam posisi hubungan paralel, maka kita untuk manipulasinya dengan supaya mudah, maka kita mengubah Z-in-nya ini menjadi Y-in, atau kita ubah menjadi admitansi gitu. Jadi dari reaktansi kita ubah menjadi admitansi, bahwa Y-in itu sama dengan 1/. Z-in, ya, atau sama dengan 1/J Z0 tangen beta L, sama dengan J nya naik ke atas jadi min J, ya, min J tangen 1/. Tangen beta L adalah kotangen beta L per Z0 nya tinggal di bawah. Nah, inilah rumus yang kita akan gunakan dalam nanti memakai rangkaian pendek atau saluran transmisi short circuit ini untuk mematchingkan antar beban dan saluran transmisi yang tidak matching. Maka inilah rumus yang kita pakai, yaitu Y-in sama dengan min J kotangen beta L per Z0. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya.